Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Jalan Gabus Raya ditutup total di ujung jembatan akses Villa Gading Harapan 5 ke arah jalan irigasi karena adanya normalisasi kali sepak dengan memancangkan tiang-tiang beton untuk diturap. Nah, jembatan Villa Gading Harapan 5 di kedua sisinya juga ramai para pedagang di sini yang mengadakan aktivitas jual beli. Kemudian jalan akses ataupun jalan yang dibelokkan untuk rekayasa arus lalu lintas karena jalan Gabus Raya tutup jalan irigasi. Di sini agak unik kita melihat rumah yang masuk ke area jalan atau sebenarnya jalan yang masuk ke area rumah. Nah, ini mungkin perlu ditelusuri. Yang jelas ya kali yang ada di samping itu merupakan kali saluran PJT juga untuk keperluan irigasi. Dari arah sebaliknya dari arah perlimaan di sini juga ditutup ya ke arah pintu tol Gabus. Bagi para pengendara yang dari Karangsatria atau dari Babelan ingin masuk tol maka juga akan diarahkan ke komplek perumahan Villa Gading Harapan 5. Dan aksesnya seperti ini melewati jalan irigasi yang pernah kita lewati sebelumnya. Kemudian ada saluran air di kedua sisinya, hanya saja yang sisi kanan ya saluran airnya berada di belakang bangunan-bangunan yang ada. Ini tadi rumah yang kalau kita lihat itu sebenarnya berada di dalam lebar jalan yang sudah dicor. Baik, pemantauan akan kita mulai dari arah pintu tol Gabus di depan SMKN 1 menuju ke Jalan Gabus Raya. Di sini sebenarnya sudah selesai ya pengerukan di depan SMKN 1, hanya saja ada 2 jembatan lagi yang sisi bawahnya agak mengecil. Mudah-mudahan nanti dapat disesuaikan dengan kali sepak yang benar-benar lebar, termasuk yang di sini sudah dikeruk dan bagian pinggirnya itu mulai dekat ke arah jalan. Tampak satu ekskavator Hyundai yang long arm yang lengannya panjang itu masih siaga untuk melanjutkan proses pengerukan sehingga area sungai kali sepak yang tadinya sempit sekali ditambah lagi banyak sampah menjadi jauh lebih lebar, lebih lapang, lebih lega, bahkan jalannya pun dapat dilebarkan karena tersisa banyak ruangan ke arah pinggir kali. Dan sesuai informasi yang juga kita baca tadi di ujung di jalan irigasi bahwasannya memang jalan ini akan ditutup ya mulai esok, kemudian nanti mungkin akan selesai pelebarannya di bulan Juni karena informasinya seperti itu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang melewati jalan Gabus Raya dari arah Tambelang, Cikarang ke arah Karangsatria, Babelan dapat mencari jalan alternatif lain karena jalan ini akan segera ditutup termasuk arus kendaraan dari arah sebaliknya. Nah, proses-proses yang berlangsung yang jelas ya saat ini adalah pemancangan dari beton-beton sheet pile. Fungsinya untuk menguatkan struktur tanah, dinding tanah yang ke arah jalan agar tidak longsor dan mudah masuk ke dalam aliran air kali sepak, kemudian menimbulkan lagi sedimentasi, ditambah lagi misal masih ada yang buang sampah maka akan menumpuk dan tersumbat. Nah, hal-hal tersebut benar-benar harus dilarang mulai dari sekarang. Membuatkan aturan-aturannya ya, mungkin pelangnya sudah ada seperti yang kita bisa lihat di samping, hanya saja penegakan aturannya perlu sekali untuk diterapkan. Bagi yang membuang sampah ya mungkin bisa dipantau, kemudian dilakukan peneguran serta mungkin tindakan. Besok tanggal 21 April 2025 jalan ditutup, berarti hari Kartini ya. Untuk kali sepak sendiri yang diutamakan terlebih dahulu dilakukan pemancangan itu adalah ke arah pinggir jalan raya karena mungkin kalau dikeruk terus ya bagian pinggirnya diperdalam maka jalan juga bisa longsor. Jadi dipancangkan tiang-tiang beton untuk menahan struktur tanah ke arah pinggir kali. Mungkin akan dilanjutkan di seberangnya ya ke yang ada ke arah rumah-rumah warga. Kemudian dikeruk lebih dalam sehingga muncul timbunan-timbunan tanah yang lebih tinggi yang juga bisa dimanfaatkan sebagai tanggul. Lalu pada saat adanya curah hujan yang tinggi, air meluap, maka area-area yang sudah ditanggul dampaknya agak lebih sedikit ya dibandingkan dengan sebelumnya.
Tanah-tanah yang dikeruk di sini dikeluarkan kemudian dibawa oleh truk yang kita lihat menuju ke Sri Mukti. Beberapa jembatan yang kita bisa perhatikan di sini ya bagian bawah ataupun gorong-gorongnya hanya 2,5 sampai 3 meter, sedangkan kali sepak yang sudah dilebarkan itu 5 meter ya paling sedikit, bahkan ada yang sampai 12 dan 15 meter seperti yang ada di seberang sana. Nah, dengan adanya pemancangan tiang-tiang beton ataupun beton-beton sheet pile, kemudian bagian sisi jalan itu dapat dilebarkan dan bisa ditambah mungkin sedikit saja trotoar agar para pejalan kaki di area ini memiliki kawasan khusus ya, tidak turun ke jalan untuk bisa melintasi Jalan Gabus Raya. Misal seperti itu. Kemudian perlu sekali pengaturan parkiran ya yang ada di depan pasar dan juga yang berjualan. Dikarenakan area ini adalah salah satu area yang menimbulkan kepadatan, terutama para pembeli itu berhenti di pinggir jalan tanpa memikirkan orang lain yang akan lewat di belakangnya. Ditambah lagi para pedagang muncul persis ya di samping jalan itu sendiri, contohnya seperti yang ada di kanan kita. Jadi pas ujung jalan betonnya selesai, maka langsung berdiri di situ kiosnya. Baik, di depan kita ada satu ekskavator long arm, kemudian ada beton-beton sheet pile yang ditaruh di pinggir jalan, dan ada 2 crane, crawler crane. Crane yang berwarna ungu itu yang sedang bekerja di siang hari ini untuk memindahkan batang-batang sheet pile tadi ya untuk dipancangkan ke dalam sungai, tempatnya di bagian pinggir sungai Kalisepak yang sudah lebar agar dapat menahan tanah dan tentunya menjadikan sungai lebih rapi ya, lebih tertata. Ini adalah arus kendaraan yang dibelokkan saat ini di hari Minggu ke arah Villa Gading Harapan 5. Kita akan lihat ke dalam komplek perumahan ini, nanti bertemu dengan jalan irigasinya di sisi mana. Sebenarnya selain akses ini ada akses lewat Sri Mukti ya, yang kita lihat beberapa kendaraan menuju ke sana. Namun untuk yang ke arah Karang Satria dan lainnya ya mungkin ini juga cukup cepat. Disiapkan juga petunjuk-petunjuk arah di dalam komplek perumahan agar memudahkan pengendara untuk bisa mencari arah ya, jalur keluar kembali menuju ke perlimaan titik temu jalan irigasi, Jalan Gabus Raya, dan Jalan Kampung Gabus yang ke arah Kong Isah. Rumah yang ada di dalam komplek ini kita lihat masih banyak yang kosong. Mungkin juga pada saat awal-awal Maret lalu kita tidak tahu apakah air juga sampai menggenangi jalan ini atau bagaimana. Mungkin kita bisa tanyakan ke warga yang ada. Seperti informasi Pak Gubernur ya, area-area lahan-lahan pertanian dan persawahan cukup banyak di sini dan membutuhkan air, maka memang fokus adalah untuk mengembalikan saluran-saluran air yang ada, termasuk Kalisepak tentunya saluran air PJT yang menyempit ya di beberapa titik. Kemudian yang hilang, yang sudah tidak kelihatan lagi, itu digali kembali dan diteruskan sampai ke arah utara, ke arah Jalan Kong Isah. Akses jalan di dalam komplek perumahan di ujung ke arah persawahan di sini sudah dibeton sebenarnya, hanya saja beberapa bagian ada yang rusak. Contohnya seperti ini. Berarti arus kendaraan dibuat direkayasa berbentuk huruf U saja ya, masuk ke dalam komplek perumahan, ketemu dengan belokan ke arah kanan sisi barat langsung lurus, lalu ketemu dengan jalan irigasi, belok kanan lagi, dan nantinya sedikit manuver ke kiri hingga sampai ke perlimaan titik temu Jalan Gabus Raya dan jalan irigasi, ataupun di ujung pintu air.
Nah, kalau ke kiri ini ke arah Dharma Wangsa ya, untuk jalan yang di seberang sana, atau juga bisa menyusuri saluran air PJT. Arus lalu lintas diatur oleh beberapa pemuda di sini. Hari esok berarti tanggal 21 jalur ini juga tidak bisa dipergunakan karena ditutup total dari arah pintu tol ya. Kalau yang kita lihat tadi tepatnya sekitar sehabis sekolah SMKN 1 Tambun Utara. Berarti sudah harus mencari jalur alternatif lainnya. Sebenarnya jalan akses ini cukup memadai untuk dilewati oleh dua kendaraan, hanya saja beberapa titik itu rusak. Ditambah lagi ada yang berair ya. Nah, airnya ada yang tergenang. Genangan-genangan air di jalan itu memang membuat jalan menjadi lunak dan mudah rusak. Jadi sistem drainase untuk sebuah jalan itu sangat-sangat penting. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan. Di sini jalannya bertemu dengan jalan irigasi, kemudian putar balik ke arah Dharma Wangsa, dan kita akan sedikit manuver ke kiri, naik ke jalan irigasi serta lurus ke arah utara. Jadi ribet, banyak yang ngatur. Ini ke kiri, naik atas. Kanan apa? Dapat kita lihat sampah-sampah ya di pinggir jalan, dan itu memang menjadi masalah di Kabupaten Bekasi yang benar-benar harus ditangani, karena sampah-sampah itu mungkin belum ada solusinya untuk dibawa oleh kendaraan-kendaraan yang bisa mengangkut sampah menggunakan bak-bak sampah. Nah, ini tadi yang di awal ya, kita melewati jalan irigasi. Bagian depan rumah, teras rumahnya berada di jalan. Kemudian jalan sendiri itu juga masuk ke dalam area teras, sebenarnya seperti itu. Lalu di bagian pinggir juga dapat kita lihat bangunan-bangunan lain yang ada di antara jalan irigasi ke arah saluran air yang ada di belakangnya. Jalan ini sebenarnya tidak begitu ramai ya sebelumnya, dikarenakan adanya rekayasa arus lalu lintas, maka banyak kendaraan yang akan melewati jalan ini. Ini satu lagi rumah yang persis berada di pinggir jalan pagarnya. Dan kita sudah sampai di ujung jembatan saluran air PJT serta kolam penampung dari Kali Sepak ya di sisi jalan irigasi. Kita teruskan menyeberang. Ini masih sama saluran PJT-nya, masih berupa air yang belum begitu mengalir ya. Ini dimanfaatkan menjadi empang sebelumnya. Kemudian sampah-sampah yang kita lihat sudah ada yang diambil dan muncul lagi sampah-sampah yang baru. Ke arah akses rumah warga yang ada di seberang kali, ini kan ada jalan ataupun jembatan dekat anak kecil yang bermain. Itu gorong-gorongnya masih kecil ya. Nanti mungkin akan dibongkar juga, lalu dibuat jembatan yang baru yang lebih lebar gorong-gorongnya, agar saluran air ini benar-benar dapat mengalirkan air dengan sempurna. Di bagian kiri dapat kita lihat ada helikopter juga di sisi tengah kali, atau mungkin jambannya. Nah, ke arah ruko yang warna kuning, itu aksesnya di bagian bawah, gorong-gorongnya tertutup sampah, tertutup sedimentasi. Mungkin perlu segera dilanjutkan ya, untuk dilakukan pembuatan jembatan baru sehingga air dapat mengalir lebih baik. Ke arah utara di sini yang sudah pernah dibongkar sebelumnya ya, tinggal dilanjutkan penataan kawasan, pembuatan turap seperti yang ada di Kali Sepak. Nah, lebar dari saluran PJT yang ada di sini sebenarnya 5 meter.
Untuk tanah-tanah galian di sini sudah banyak yang diangkut keluar dari area yang dilebarkan. Kemudian bekas-bekas beton itu juga ada yang dibongkar oleh para pengumpul barang-barang bekas. Kemudian mengambil besi-besinya dan masih dapat dijual. Nah, ini ada satu akses ke rumah warga yang sisi bawah gorong-gorongnya itu aliran air dibelokkan ke arah barat ya. Dan itu hanya 1 meter. Kemudian setelahnya ini sudah lebar. Lalu ada akses satu lagi yang sisi bawahnya masih 1 meter gorong-gorongnya. Nah, dari manakah muncul ide 1 meter tersebut ya? Padahal saluran airnya itu bisa dilihat harusnya lebar ya 5 meter paling tidak. Atau 3 meter lah paling tidak. Baik, kita kembali ke Villa Gading Harapan 5. Kita akan keluar ke Gabus Raya ya, pasti dibelokkan ke arah pintu tol. Jadi kita tidak tahu besok pasar ini bagaimana mengaksesnya bagi masyarakat. Tentu kalau menggunakan motor lebih mudah ya. Nah, yang ditutup mungkin untuk yang roda 4. Di bagian depan pasar, tepat di seberang kali, di sini sudah benar-benar rapi dan galiannya sudah lebih tinggi daripada daratan yang ada di belakangnya. Nanti kita akan lihat lebih detail. Tentu bisa menjadi sekaligus tanggul bagi lahan-lahan yang ada di sebelahnya ke arah selatan ataupun ke arah rumah-rumah warga yang ada di sana. Gabus Raya kali ini memang berubah total ya, dari yang tadinya sempit, banyak bangunan liar, tempat-tempat sampah menjadi kawasan yang punya kali lebar. Sampahnya juga sudah dikeluarkan, kemudian bangunan-bangunan liarnya sudah tidak ada. Kembung dia kalau makan. Pemandangan ataupun view ke arah seberang itu benar-benar luas, benar-benar lega. Hanya saja perlu, ini masih ada sampah di sini ya. Perlu sekali menghimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu ada banyak jembatan yang gorong-gorongnya lebih kecil dari ukuran kali yang sudah dinormalisasi. Ada masukan dari beberapa sahabat on road Indonesia untuk membuatkan hanya beberapa jembatan saja ya, jadi tidak banyak. Namun bawah dari jembatan yang baru itu gorong-gorongnya benar-benar lebar. Nah, itu aksesnya bisa dibelokkan ya ke sepanjang jalan yang ada di pinggir Kali Sepak. Karena setelah normalisasi biasanya akan ada jalan inspeksi. Itu kalau di Ciliwung. Nah, ini kan ada keterbatasan lahan. Ini yang kita belum tahu. Yang jelas perubahan seperti ini sudah sangat-sangat patut untuk disyukuri oleh masyarakat. Rapi ya. Di dekat gerbang yang berwarna merah putih di sana, itu tadinya adalah lokasi tempat berjualan ya di kedua sisinya. Kemudian bangunan yang ada di sampingnya itu bagian belakangnya ada di atas kali. Baik, bagi yang belum melewati Gabus Raya 3 bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang, coba lewat kembali ya. Kalau sudah dibuka, maka Anda akan merasakan perubahan yang sangat signifikan, perubahan total jalan Gabus Raya yang lebih baik, lebih lebar. Nah, ini ekskavator mengeluarkan isi dari kali, bagian pinggir kali yang masih berupa sampah-sampah bercampur lumpur. Mungkin akan segera diangkut oleh truk-truk yang akan membawa ya ke lokasi-lokasi pengumpulan hasil pengerukan. Kita akan sedikit teruskan perjalanan ke ujung Kali Sepak yang ada di jembatan ya di depan sana. Kali Sepak itu akan bertemu dengan kali dari arah Satria Jaya dan menuju Kali CBL.
Seperti biasa, bagian pinggir jalan ya, banyak kita temukan sampah-sampah yang ditaruh begitu saja, dan dari waktu ke waktu yang kita perhatikan di sini agak jarang diangkut ataupun masih sama sampahnya dan belum dibawa kemana-mana ataupun belum dibuang. Nah, ini jembatan titik temu antara kali Sepak dan juga kali dari Satria Jaya. Kemudian jembatan ini aliran airnya menuju ke kiri atau ke utara ke arah kali CBL Cikarang Bekasi Laut. Kita lihat titik temu antara kedua kali tersebut. Ini dia. Sudah pernah dikeruk sebelumnya dan sudah dilebarkan, hanya saja ke arah pinggir jalan perlu pelebaran lagi agar benar-benar dapat melewatkan air kali Sepak menuju ke kali CBL. Kemudian ada bangunan ya yang kita lihat di pinggir kali. Nah, inilah asal mula dari bangunan-bangunan yang ada, nanti lama-kelamaan mungkin akan jadi permanen dan turun-temurun ya, sehingga rumit nanti pada saat harus dibongkar atau harus ditata. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.